turja syafa'atuhu li haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maula wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin wa sahabat tabi'in wal ulama wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina maulana Syekh Abdul Silani wa khususan ila Imam Nawawi Imam Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab terkait keistimewaan azan, halaman 16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azani futihat abwabus samai wastujibat du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam tarudda da'watu. Idza kana nalikane ono apa waqtul azani waktu azan futihat mongko dibuka opo abwabus samai pintu-pintu langit wastujiba lan disembadani opo ad-du'a udungo wa idza kana lan nalikane ono opo waktul iqamati waktu iqamat lam turadda mongko ora ditolak apa dakwatuhu dongane wong. Ketika dikumandangkan azan, langit itu dibuka sehingga doa-doa itu dikabulkan. Ada dua kondisi doa itu diharapkan dikabulkan oleh Allah. Pertama, ketika azan, yang kedua ketika hujan. Ketika azan, kenapa kemungkinan besar diijabahi? Karena azan itu adalah panggilan yang sangat mulia. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan siapa orang yang paling bagus ucapannya? Tidak ada orang yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kepada Allah itu diartikan mengajak untuk sholat, karena hakikat sholat itu komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika hujan itu merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai gambaran kelak nanti manusia akan dibangkitkan di alam kubur. Kalau ada tanah tandus di situ dan biji-bijian yang awalnya itu hanya berupa biji itu muncul. Maka ketika
hujan itu kita sebenarnya sangat dianjurkan untuk berdoa ya, karena itu waktu ijabah. Jangan waktu hujan malah mengeluh gara-gara hujan pakaiannya tidak kering ya, padahal hujan itu membawa rahmat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala indal adhani marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Man utawi sapa wonge iku kala ngucapake sapa man indal azani ing dalem nalikane azan ucapan marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Kataba mongko nulis sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lahu keduwe man alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Wa maha lan ngapus sapa Allah anhu saking man alfa sayyiatin ing 1000 kejelekan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu keduwe man alfa darajatin ing 1000 derajat. Orang yang ketika mengucapkan marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan, yang intinya itu adalah sambutan terhadap orang yang berazan sekaligus sambutan terhadap ajakan untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan, memberikan baginya 1000 kebaikan, kemudian menghapus 1000 kejelekan dan mengangkatnya 1000 derajat. Itulah keistimewaan orang yang menjawab azan dengan kata-kata tersebut. Betapa menjawab azan itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Keistimewaannya sangatlah banyak. Dibales, dicatat dengan 1000 kebaikan, dihapuskan 1000 kejahatan, dan diangkat 1000 derajat. Ya, derajat baik di dunia maupun di akhirat. Derajat di dunia sangat jelas ya, dia dimuliakan oleh Allah dan begitu juga dimuliakan oleh orang-orang. Derajat di akhirat dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang mulia. Itu arti dari alfa darajatin. Rata-rata sebutan bilangan yang terkait dengan keutamaan dan fadilah itu tidak berbentuk bilangan pasti, tapi menunjukkan arti banyak.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana wa lam yakul misla ma qalal muadzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun. Man utawi sapa wonge iku sami'a ngrungu sapa man al azana ing azan walam yakul lan ora ngucap sapa man mislama ing sepadane barang kala kang ngucap sapa al muadzinu muadzin fa innahu mongko sak temene man iku yumna'u dicegah sapa man minas sujudi saking sujud yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Idza sajada nalikane sujud sapa al muazzinuna wong kang padha azan. Orang yang mendengar azan tetapi tidak mau menjawabnya. Azan itu sangat dianjurkan untuk menjawab. Ada yang kita meniru apa yang diucapkan oleh muadzin, ada yang tidak meniru. Ada kata-kata khusus, misalkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Juga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau as-shalatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau qomat, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, jawabnya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Nah, itu jawaban-jawaban sederhana tapi penting untuk diketahui karena tidak semua orang itu tahu jawabannya. Ada Quran yang juga butuh jawaban dan kadang salah jawabannya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu umumnya orang jawab alaihi salam. Padahal yang betul alaihimas salam karena ada Ibrahim dan Musa. Ya, ada banyak yang perlu termasuk menjawab dalam azan dan iqomah, yaitu sangat dianjurkan. Ancamannya orang yang tidak menjawab azan, maka nanti di hari kiamat ketika para muadzin itu sujud kepada Allah, orang yang mendengarkan azan tetapi tidak menjawabnya di dunia, mereka juga tidak diizinkan untuk bersujud. Ada syariat
langgeng. Misalnya pernikahan. Pernikahan itu sejak di surga sudah ada, yaitu pernikahannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Lalu di dunia juga seperti itu, para nabi itu menikah. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW menikah itu sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya bisa jadi wajib untuk orang tertentu, yaitu orang yang takut jatuh ke dalam perzinahan dan dia mampu untuk menikah, hukumnya nikah menjadi wajib. Kelak ketika di surga nanti juga syariat pernikahan itu masih ada. Jadi nikah itu termasuk syariat yang langgeng, termasuk sujud itu dari dulu ya sampai nanti hari kiamat juga masih ada. Saat masih di surga dulu, iblis itu diperintahkan Allah untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis membangkang, tidak mau, sombong. Mereka mengatakan bahwa unsur api lebih kuat daripada unsur tanah. Adam tercipta dari tanah, sedangkan iblis tercipta dari api. Api lebih kuat daripada tanah, lebih mulia daripada tanah. Maka kenapa kami yang dari api itu disuruh sujud kepada Adam yang dari tanah? Jadi sujud itu syariat yang sifatnya kekal sampai sekarang. Ya, kita sholat itu intinya ya sujud. Oleh sebab itu ketika sujud itu adalah dianjurkan untuk berdoa ketika sujud, terutama di tangan. Salah satun fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluh. Salah satun utawi wong telu iku fi zillil arsy ing dalem iupane aras. Yaumala zilla ing dalem dinane ora ana iupan iku maujud. Yaumala zilla ing dalem dinane ora ana iupan iku maujud illa zilluh kejaba iupane arsy. Imamun suwiji imam adilun kang adil. Wa muadzinun lan tukang azan hafizun kang jaga. Wa qari'ul qur'ani lan wong kang maca Qur'an. Yaqra'u kang maca sapa qari' fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi mi'atai ayatin ing 200 ayat.
ada 3 orang yang kelak akan mendapatkan iupan. Iupan itu apa bahasa Indonesianya apa? Akan mendapatkan tempat berteduh berupa arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu tidak ada aras. Lah itu pun dikhususkan untuk orang tertentu. Jumlahnya ada 3. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Setiap kita hakikatnya adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri sendiri, atau pemimpin bagi rumah tangga. Suami menjadi pemimpin keluarganya, istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Kalau kita bisa berbuat adil, adil itu tidak mesti harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak harus sama, karena kebutuhan tiap orang pasti beda. Menyamakan kebutuhan orang, liburnya 5 hari, azan 2 hari, liburnya 10 hari, azan 3 hari, liburnya 30 hari. Itu namanya tidak istiqomah. Memang tantangan orang azan itu ya berat. Dia harus menyesuaikan waktu sholat, karena azan itu kalau salah kadang dosanya juga banyak. Contoh, salah dalam mengazani waktu maghrib ketika bulan Ramadan, kurang 5 menit saja, yaitu orang yang berbuka saat itu batal semua puasanya. Itulah susahnya menjadi muadzin, karena dia harus tepat waktu. Kalau dulu memang sulit menempatkan waktu itu susah. Kalau sekarang sudah banyak, sudah mudah caranya. Tata cara untuk tepat waktu sudah ada yang disebut dengan jam. Kemudian yang yang di masjid yang tulisan berjalan itu apa namanya itu? Alat apa itu namanya, untuk memberitahu waktu azan kurang 5 menit, kurang 2 menit, kurang 1 menit. Wa qari'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an minimal berapa? Tiap malam 200 ayat. Al-Baqarah itu sekitar 280-an. Jadi kalau 200 ayat itu ya Al-Baqarah hampir selesai. Karena memang manfaatnya juga besar, yaitu mendapatkan perlindungan tempat berteduh di hari kiamat. Itu bukan hal yang sepele, sesuatu yang besar. Maka sesuatu yang besar itu harus didapatkan dengan pengorbanan yang besar pula. Cita-citanya ingin jadi profesor kok tiap hari tidur, ya itu tidak mungkin. Ya, profesor itu ya harus capek, belajarnya serius, mikir betulan. Korbannya apa? Korbannya adalah kepalanya biasanya botak. Makanya kadang profesor itu botaknya dari kepala sampai pantat. Al-babut tasi'u, al-babut tasi'u taibab kang kaping 9. Iku fi fadilati sholatil jamaati, fi fadilati sholatil jamaati, ing dalem keistimewaane sholat jamaah. Fi fadilati sholatil jamaati, ing dalem keutamaane sholat jamaah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah, ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, auso aweh wasiat ni ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasul li maring ingsun, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, sholli sholato siro as-sholata ing sholat ma'al jamaati sertane jamaah. Walau kunta lan senajan ono sira iku jalisan lungguh, fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah ta'ala iku yu'ti paring sapa Allah ka ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben salat ma'al jamaati sertane jamaah sawaba khomsin wa isrina ing ganjaran selawe sholatan apane sholate fi ghairil jamaati ing dalem liyane jamaah. Abu Hurairah diberi wasiat Rasul, wahai Abu Hurairah, sholatlah berjamaah sekalipun dengan duduk, karena Allah memberikan kepada orang yang selalu berjamaah satu kali sholat pahalanya sama seperti 25 kali sholat dengan tidak berjamaah. Di sekali sholat jamaah pahalanya sama seperti 25 kali sholat. Kalau yang sering kita dengarkan sama seperti berapa? 27. Itu menunjukkan betapa hitungan yang terkait dengan amal-amal yang utama itu biasanya tidak tertentu, tetapi menunjukkan arti sangat banyak. Kadang keistimewaan sholat berjamaah disebutkan lebih baik dari 25 derajat, ada yang 27 derajat, dan seterusnya. Itu menunjukkan arti betapa fadilah sholat jamaah itu pahalanya sangat banyak. Qala Nabi sallallahu, apalagi kalau kita bertemu
dengan orang-orang melalui sholat berjamaah. Orang yang mau sholat jamaah itu kan umumnya adalah orang yang baik, orang yang soleh. Sekalipun ada sebagian orang pergi ke masjid ngikuti sholat jamaah tujuannya untuk nyuri sendal. Ya. Ada jamaah sholat Jumat, khotib berbicara, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam itu anjurannya adalah mengganti yang jelek dengan yang baik. Ternyata langsung dipraktikkan betul ya, begitu turun ke masjid sandalnya yang jelek diganti dengan sandal yang baik, yaitu sandalnya para jamaah. Itu ilmu yang manfaat, ya, manfaat yang tidak betul. Jadi sholat jamaah itu merupakan wahana untuk silaturahmi. Sampai kalau ke masjid, kemudian kan ketemu dengan sahabatnya, bertemu dengan teman-temannya, itu saling curhat, ya, saling bertanya tentang kabarnya masing-masing, gimana utangmu ke bank apakah sudah lunas, ya, terus sampean jawab, kok tanya kenapa, apa mau disauri? Ndak, cuma tanya saja. Ya, sekalipun tidak bisa membantu, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan segera lunas. Wahana silaturahmi melalui sholat jamaah. Kemudian meningkatkan kualitas sholat. Seandainya sholat kita itu ada bolong-bolongnya, ya ada kurang khusyuknya, dengan berjamaah ada satu jamaah yang khusyuk, maka seluruh jamaah itu dianggap khusyuk semuanya. Kalau dulu kiai-kiai itu mengibaratkan seperti baterai itu ya. Baterai itu kalau cuma satu maka cahayanya kecil, redup. Ya, tapi kalau baterai itu dijejer-jejer jumlahnya banyak, maka bisa memberikan cahaya dengan lampu yang besar menerangi banyak tempat. Itu ibaratnya kualitas sholat kita bisa bertambah baik dengan sholat berjamaah. Lalu juga disebutkan ya seumpama ya jika amin, ya amin kita mengucapkan amin itu ya, aminnya imam berbarengan dengan aminnya makmum, maka dosa keduanya itu akan diampuni, terutama dosa-dosa yang telah lampau. Jadi kalau imam itu mengatakan walau dolin, kemudian imamnya mengucapkan amin, makmumnya juga mengucapkan amin, jika berbareng maka dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jama'ati ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa isruna darajah. Fadlu sholatil jama'ati, fadlu sholatil jama'ati utawi keutamaane sholat jamaah, ala sholatir rajuli, ala sholatir rajuli ing atase sholate wong lanang, wahdahu iya suwijine rajul, iku khamsun wa isruna selawe apane darajatan derajate. Wa fadlu sholatit tatawu'i, wa fadlu sholatit tatawu'i lan
utawi keutamaane salat sunnah fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ing atase nglakoni salatut tatawwu fil masjidi ing dalem masjid iku kafadli sholatil jamaati kaya keutamaane sholat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase sholat berjamaah itu pahalanya 25 derajat dibanding sholat sendiri. Itu kalau sholat wajib. Sholat sunnah di rumah itu pahalanya lebih besar 25 derajat dibanding sholat sunnah di masjid. Sehingga sholat sunnah di rumah itu sangat dianjurkan. Kenapa? Agar rumah kita itu tersinari dengan cahaya sholat. Jangan sampai rumah kita itu gelap gulita karena jarang dipakai sholat. Maka janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan, yaitu gelap gulita, tidak ada cahayanya sholat. Rumah yang sering dipakai sholat, maka kebahagiaan, kedamaian itu akan terpancar darinya, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan kesedihan, termasuk dijauhkan dari sebab-sebab kesedihan tersebut, ya, entah karena kekurangan, entah karena ada yang sakit, entah karena ada apapun. Itu merupakan sebab-sebab adanya kesusahan. Nah, sebab-sebab itu bisa jadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rumah tersebut sering digunakan untuk sholat. Sudah dipakai sholat kok ternyata masih ada kesedihan, yaitu namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada orang senang terus, itu yang enggak ada, ya mesti suatu saat akan susah. Ya, tapi kesusahan itu diharapkan secepatnya dihilangkan oleh Allah. Enggak mungkin orang tidak susah. Kalau orang senang terus, ya tidak susah, malah kadang-kadang dia bisa sombong. Contohnya siapa? Seperti raja, ya raja yang tidak pernah susah itu siapa? Yang tidak pernah sakit siapa? Fir'aun, ya betul ya. Fir'aun itu karena tidak pernah sakit. Fir'aun apa Namrud itu? Ya ya satu dari dua itu ya, atau dua-duanya malah. Ya karena tidak pernah sakit sehingga dia sombong mengatakan bahwa ya Allah, saya ini adalah Tuhan. Maka penting orang sakit itu agar kita menjadi sabar, kemudian bisa mensyukuri kesehatan. Ada dua nikmat yang kita itu baru sadar setelah kenikmatan itu hilang, yaitu satu nikmat
senggang, yang kedua nikmat sehat. Nikmat senggang itu baru terasa nikmatnya kalau kita sudah banyak sekali pekerjaan. Yang kedua nikmat sehat. Ya, nikmat sehat itu terasanya kapan? Ketika kita sudah sakit. Buktinya apa? Ya, ketika kita sehat itu apapun mie judes, ya, mie judes itu mie yang sangat pedas. Ya. Orang seneng makan itu dengan derajat kepedesannya masing-masing, dengan level ya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sangat pedas. Ya, tetapi kita lupa ya kalau makan pedas itu kadang membuat perut sakit. Baru setelah perutnya sakit itu menyesal. Saking membuat orang penasaran, agar orang itu penasaran dengan kepedesannya, sampai diistilahkan dengan istilah yang aneh-aneh. Di Surabaya itu ada namanya rawon setan. Ya. Agar orang penasaran dan menunjukkan bahwa memang rawonnya itu sangat pedes. Ya, di Jombang di sebelahnya rel itu ada bakso mercon. Karena di dalamnya itu ada sambalnya. Begitu digigit, sambalnya itu langsung terasa pedes, seperti ketika orang terkena mercon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa isrina darajah. Ini hadis yang sering kita dengar. Sholatul jama'ati utawi sholat jamaah iku tafdulu ngluwihi apa sholat jamaah sholatal fardhi ing sholat dhewean bisab'in wa isrina kelawan 17 apane darajatan derajate. Sholat jamaah pahalanya lebih banyak dibanding sholat sendiri 27 derajat. Waqti utawi al-jumu'ati ing dalem dina Jum'ah fi jama'atin kelawan jamaah. Sholat paling utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Ya, sholat subuh laki-laki disebutkan sholat subuh itu adalah sholat yang utama, apalagi dilakukan hari Jumat secara berjamaah, sungguh sangat berat. Ya, kita bangun sholat subuh saat udara dingin saja, saat mata masih ngantuk, rasanya sudah berat. Ditambah pergi ke masjid untuk berjamaah, apalagi jarak rumah dengan masjid sangat jauh. Berat di atas berat, tapi sesuai dengan pahala yang didapatkan. Hadis terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatas subhi fil jamaah
Summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Man utawi sapa wonge iku salat sapa man salatas subhi ing salat subuh fil jamaati kelawan jamaah summa jalasa nuli lungguh sapa man yazkuru hale zikir sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala hatta tatlu'a sehingga terbit apa asamsu srengenge kana mongko ana lahu keduwe man apa sitrun aling-aling minan nari saking neraka wa bari'a lan bebas sapa man minan nari saking neraka. Orang sholat subuh berjamaah kemudian duduk tidak langsung pulang, zikir sampai terbitnya matahari, maka dia akan terbebas dari siksaan api neraka. Karenanya para ulama terdahulu itu membuat kesimpulan seperti ini. Jika kalian mencari jodoh, ya baik laki-laki atau perempuan, kan kita sangat dianjurkan untuk mencari karena agamanya. Di antara cara untuk mencari dengan faktor agama itu menilainya dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya sering tepat waktu, apalagi sholatnya berjamaah, maka laki-laki itu adalah laki-laki calon imam yang soleh. Ya, maka mulai amalkan, cari yang anak muda yang istiqomah jamaah sholat subuh di masjid. Insya Allah tidak ada. Nah, rata-rata yang jamaah itu ya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah mampu kuburan. Maka kalau seandainya ada, itu adalah 1001 dari 1000 orang ada satu, dan itu siap jadi imam yang soleh. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.